Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Cahyadi Haristi dari kelas 12 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan evolusi setrika hingga kegunaannya saat ini. Setrika, apa itu? Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan setrika. Kegunaannya sebagai alat untuk merapikan pakaian sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah, tahu nggak sih gimana sejarahnya setrika? Waktu pun telah mengajarkan bahwa setrika telah berevolusi selama ratusan tahun dari benda-benda sederhana. Setrika yang zaman dahulu dikenal sebagai pelisin pakaian, terkadang dibuat dari batu, kaca, kayu, atau logam. Bahan-bahan tersebut seringkali membuat setrika pada masa lalu begitu berat dan sulit digunakan. Karenanya, tak heran bila masa silam, orang yang berpakaian terawat pastilah orang yang memiliki kelapangan rezeki dan diberkahi kekayaan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan alat-alat seperti itu pastinya sulit dan melelahkan bila digunakan sendiri. Saat itu, hanya orang kaya yang mampu mempekerjakan seseorang untuk mengerjakannya. Mereka biasanya budak atau pelayan. Selain untuk menghilangkan kusut pada pakaian, setrika panas kemudian juga difungsikan untuk membunuh parasit, jamur, dan bakteri lain dalam pakaian. Hal tersebut dilakukan sebelum pengering pakaian yang dipanaskan ditemukan. Pada perkembangannya, sebagian besar sejarah setrika mengatakan bahwa setrika modern terbuat dari logam dan plastik. Keduanya memiliki fitur unggulan seperti uap dan kontrol suhu. Nah, yang pertama ada covering iron. Sejarah setrika covering iron merupakan batang bundar seperti batang penggiling yang dipanaskan sebelum digunakan. Dipakai oleh orang-orang di Yunani pada sekitar 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat besi ini untuk membuat lipatan pada jubahnya. Yang kedua ada pemukul pakaian. Pada era Kekaisaran Romawi, orang-orang memiliki beberapa macam alat yang berfungsi seperti setrika masa kini. Salah satunya adalah alat pengepres pakaian dengan tangan. Alatnya semacam dayung atau palu logam datar yang digunakan untuk memukul-mukul pakaian. Dengan cara tersebut akan menghilangkan kerutan pada kain. Yang ketiga ada prelum, merupakan alat yang terbuat dari kayu, memiliki bentuk yang tak berbeda bentuknya dengan alat pemeras anggur. Dua papan berat rata diletakkan di antara tuas yang juga terbuat dari kayu. Kain atau pakaian kemudian diletakkan di antara kedua papan itu. Papan-papan itu yang digerakkan dengan tuas akan menekan kain di tengah-tengahnya dan membuat kain bebas kerutan. Nah, yang selanjutnya ada setrika flat iron. Diyakini setrika pertama kali adalah setrika yang menggunakan flat iron, berupa lempengan baja yang sering dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipakai. Setelah penemuan setrika flat iron, perkembangan setrika masih terus berlanjut untuk menyempurnakan bentuk dan bahannya. Selanjutnya ada setrika satiron. Sekitar abad 17, ditemukan setrika baru yang berbentuk sepotong besi tebal dengan permukaan yang rata dan memiliki pegangan besi. Berbeda dengan setrika arang, satiron harus dipanaskan dulu sebelum digunakan dan proses pemanasan bisa dilakukan di depan perapian atau kompor. Karena terbuat dari besi yang sangat tebal, satiron tidak perlu dipanaskan berulang-ulang di dalam api. Cukup di atas tungku sehingga pakaian tidak menjadi hitam karena jelaga. Satiron memiliki kelemahan yaitu ketika setrika dipanaskan, pegangannya yang terbuat dari besi juga ikut menjadi panas. Kelemahan lain yang dimiliki oleh setrika ini adalah beratnya yang mencapai 5,6 kg dan sulit dipindahkan, sehingga membuat setrika ini disebut satiron. Selanjutnya ada setrika arang. Karena dianggap kurang efisien, pada abad ke-15 dilakukan perbaikan pada bentuk setrika menjadi seperti kotak besi yang memiliki rongga di dalamnya. Rongga tersebut diisi dengan pemanas seperti arang yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dengan menggunakan setrika ini, maka menghilangkan penggunaan kain untuk mencegah kain menjadi hitam, karena bagian bawah setrika tidak memiliki jelaga hitam yang bisa mengotori pakaian. Bagian atas setrika ini memiliki pegangan untuk menggerakkan setrika, sedangkan bagian bawahnya berupa logam yang halus. Setrika dengan rongga yang bisa diisi arang ini pun kemudian digunakan selama ratusan tahun di berbagai negara. Selanjutnya ada setrika mari. Seorang ibu rumah tangga bernama Mary Florence Potts dari Iowa mengembangkan setrika yang disebut setrika cetak pada 1870.
Setrika cetak yang dibuat oleh Ibu Mari ini adalah pengembangan dari setrika Satyron yang kemudian kedua ujungnya dibuat runcing agar lebih mudah digunakan untuk menyetrika. Pada waktu itu, penemuan setrika cetak ala Ibu Mari ini juga dianggap sebagai penemuan yang brilian. Ibu Mari juga membuat setrikanya memiliki pegangan yang bisa dilepaskan ketika dipanaskan. Hal ini bertujuan agar pegangan besi tidak menjadi panas seperti Satyron ketika dipanaskan sebelum digunakan untuk menyetrika. Selanjutnya ada setrika listrik. Setrika listrik ini adalah model setrika listrik dengan permukaan datar yang dipanaskan dengan menggunakan bahan bakar listrik sebelum digunakan. Namun sayangnya, setrika ini masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan waktu lama untuk dipanaskan, tapi sangat cepat dingin. Selain itu, pada masa tersebut belum banyak orang yang menggunakan listrik di rumahnya, sehingga tidak semua orang bisa menggunakan setrika listrik. Selanjutnya ada hot point yang disempurnakan oleh R. Holmes. Diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 1905 dan resmi dinamakan setrika hot point pada tahun 1907. Setrika listrik memiliki R. Holmes memiliki pengatur elemen panas yang memusatkan titik panas pada ujung setrika. Hal ini dikatakan bisa membuat proses penyetrikaan baju menjadi lebih baik dan lebih halus. Selanjutnya ada setrika termostat. Perkembangan selanjutnya, jika kita perhatikan, setrika zaman sekarang yang ada di rumah, bagian atasnya pasti memiliki knob berbentuk bulat yang bisa diputar dan bertuliskan angka-angka yang merupakan suhu. Setrika tersebut disebut dengan setrika termostat dan ditemukan oleh Joseph Mears dari The Silex Company yang memperbaiki setrika dan kabelnya dengan menambahkan kontrol panas atau termostat yang terbuat dari perak murni. Termostat menjadi fitur standar yang ada pada setiap setrika dan tetap digunakan hingga setrika sekarang. Selanjutnya ada setrika uap yang diciptakan oleh Thomas Sears dengan fungsi untuk menambahkan pakaian ketika disetrika sehingga tidak perlu lagi memercikan air ke pakaian lagi sebelum disetrika. Setrika uap memiliki lubang kecil di dasar permukaan setrika yang bisa mengeluarkan uap air yang diisi melalui tangki air yang berada di bagian setrika. Setrika uap mulai digunakan secara luas sekitar tahun 1940 dan 1950. Tidak seperti setrika biasa yang menghaluskan pakaian dengan cara menggosokkan plat besi di permukaan pakaian, setrika uap bekerja dengan cara memproduksi uap panas untuk menghaluskan pakaian. Setrika uap juga memiliki banyak perkembangan. Kegunaannya yang lebih efisien juga banyak memberikan dampak positif bagi semua orang. Nah, itu dia sejarah penemuan setrika hingga perkembangannya saat ini. Nyatanya, setrika juga masih berguna bagi semua orang. Setrika juga terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saya harap dengan semakin majunya teknologi ini, semua orang bisa merasakan dan menjaga terus kemajuan teknologi yang ada. Nah, inilah penjelasan saya mengenai sejarah dan evolusi setrika. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.